Pelacakan kontak erat merupakan langkah surveillance epidemiologi keempat. Ikuti sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sufi. Ini adalah video saya yang ke-88. Mulai video 76 dan beberapa video berikutnya masih akan membahas tentang pedoman P2 COVID-19 revisi ke-5 yang merupakan lampiran dari Kemenkes RI 413 tahun 2020 tentang pedoman P2 COVID-19. Video saya yang ke-88 ini akan membahas tentang pelacakan kontak erat dalam surveillance epidemiologi COVID-19. Ini merupakan video ke-13 dari beberapa video yang disiapkan mengikuti alur pedoman P2 COVID-19. Sobat sehat, yuk kita bahas tentang surveillance epidemiologi dalam penanggulangan COVID-19. Pembahasan surveillance epidemiologi COVID-19 ini meliputi 9 pembahasan, yaitu tujuan surveillance, definisi operasional, penemuan kasus, manajemen kesehatan masyarakat, penyelidikan epidemiologi, pelacakan kontak erat, penilaian risiko, pencatatan, pelaporan, distribusi data dan informasi, serta surveillance berbasis masyarakat atau SBM, yaitu menyiapkan masyarakat dalam penanggulangan COVID-19. Oleh karena pentingnya pengetahuan tentang surveillance epidemiologi, kita akan mencoba mengenal secara bertahap. Di video 88 ini kita akan melanjutkan dengan pembahasan pelacakan kontak erat. Apa sih pelacakan kontak erat itu? Pelacakan kontak erat yang baik menjadi kunci utama dalam memutus rantai transmisi COVID-19. Elemen utama pada implementasi pelacakan kontak adalah pelibatan dan dukungan masyarakat. Perencanaan yang matang dengan mempertimbangkan situasi wilayah, masyarakat dan budaya, dukungan logistik, pelatihan dan supervisi, serta sistem manajemen data pelacakan kontak. Upaya pelacakan kontak harus diikuti dengan peningkatan kapasitas laboratorium untuk melakukan pemeriksaan swab pada kontak erat. Pelibatan masyarakat juga sangat penting untuk memastikan tidak adanya stigma yang muncul pada orang-orang yang masuk kategori kontak erat. Komunikasi yang baik dan jelas dengan mengharapkan kesukarelaan pada kontak erat untuk dilakukan wawancara, melakukan karantina mandiri, pemeriksaan swab, pemantauan, atau melaporkan ada tidaknya gejala setiap hari, dan untuk dilakukan isolasi jika muncul gejala. Petugas yang akan melakukan pelacakan kontak sebaiknya berasal dari masyarakat setempat yang memiliki kedekatan, baik secara sosial maupun budaya, yang kemudian mendapatkan pelatihan. Pelatihan yang diberikan minimal terkait informasi umum COVID-19, cara pencegahan, pelaksanaan pelacakan kontak, pemantauan harian, karantina atau isolasi, etika dan kerahasiaan data, serta komunikasi dalam konteks kesehatan masyarakat. Tahapan pelacakan kontak erat terdiri dari 3 komponen utama, yaitu identifikasi kontak atau contact identification, pencatatan detail kontak atau kontak listing, dan tindak lanjut kontak atau kontak follow up. Kita akan bahas satu persatu. Yaitu pertama, identifikasi kontak. Identifikasi kontak sudah dimulai sejak ditemukannya kasus suspek, kasus probable, dan kasus konfirmasi COVID-19. Identifikasi kontak erat ini bisa berasal dari kasus yang masih hidup ataupun kasus yang sudah meninggal.
Proses identifikasi kontak merupakan proses kasus meningkat kembali orang-orang yang pernah berkontak dengan kasus dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. Konsep epidemiologi adalah waktu, tempat, dan orang yang diterapkan di sini. Kita akan melihat gambar 3.2 contoh hubungan kontak erat dalam video ini. Selanjutnya, selalu lakukan pengecekan ulang untuk memastikan konsistensi dan keakuratan data. Untuk membantu dalam melakukan identifikasi kontak dapat menggunakan tabel berikut, yaitu tabel 3.2 contoh cara melakukan identifikasi kontak erat. Bisa dilihat di video ini. Selanjutnya, kita akan sampai ke langkah yang kedua, yaitu pendataan kontak erat. Semua kontak erat yang telah diidentifikasi selanjutnya dilakukan wawancara secara lebih detail. Berikut tahap pendataan kontak erat. A. Wawancara dapat dilakukan baik wawancara langsung maupun via telepon atau media komunikasi lainnya. B. Sampaikan maksud dan tujuan pelaksanaan pelancakan kontak. C. Catat data-data kontak seperti nama lengkap, usia, alamat lengkap, nomor telepon, tanggal kontak terakhir, dan sebagainya sesuai dengan formulir pemantauan harian sebagaimana terlampir dalam Permenkes 413 tahun 2020 ini. Sampaikan teknis pelaksanaan monitoring harian. Kemudian D. Sampaikan pada kontak erat untuk melakukan hal-hal berikut ini. 1. Melakukan karantina mandiri. 2. Melaporkan sesegera mungkin jika muncul gejala seperti batuk, pilek, sesak nafas, dan gejala lainnya melalui kontak tim monitoring. Sampaikan bahwa semakin cepat melaporkan, maka akan semakin cepat mendapatkan tindakan untuk mencegah perburukan. 3. Apabila kontak erat menunjukkan gejala dan harus dibawa ke Fasiankes dengan kendaraan pribadi, perhatikan hal-hal berikut ini. A. Beritahu petugas Fasiankes bahwa kontak yang memiliki gejala akan dibawa. B. Saat berpergian untuk mencari perawatan, kontak harus memakai masker medis. C. Hindari menggunakan transportasi umum ke Fasiankes jika memungkinkan. Ambulans dapat dipanggil atau kontak yang sakit dapat diangkut dalam kendaraan pribadi dengan semua jendela terbuka jika memungkinkan. D. Kontak dengan gejala harus disarankan untuk selalu melakukan kebersihan pernafasan dan tangan. Misalnya berdiri atau duduk sejauh mungkin dari orang-orang sekitar. Setidaknya 1 meter saat berpergian dan ketika berada di fasilitas perawatan kesehatan. E. Setiap permukaan yang terkena suket pernafasan atau cairan tubuh lainnya selama proses transfers harus dibersihkan dengan sabun atau deterjen dan kemudian didesinfeksi dengan produk rumah tangga biasa yang mengandung larutan pemutih encer 0,5%. E. Follow up kontak erat atau pemantauan dan karantina. Langkah-langkahnya adalah A. Petugas surveillance yang telah melakukan kegiatan identifikasi kontak dan pendataan kontak akan mengumpulkan tim, baik dari petugas puskesmas setempat, kader, relawan dari PMI dan pihak-pihak lain terkait. Pastikan petugas yang memantau dalam keadaan fit dan tidak memiliki penyakit komorbid. Alokasikan 1 hari untuk menjelaskan cara melakukan monitoring, mengenali gejala, tindakan observasi rumah, penggunaan APD,
tindakan pencegahan penularan penyakit lain, serta promosi kesehatan untuk masyarakat di lingkungan. B. Komunikasi risiko harus secara paralel disampaikan kepada masyarakat untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, seperti munculnya stigma dan diskriminasi akibat ketidaktahuan. C. Petugas surveillance provinsi bertindak sebagai supervisor bagi petugas surveillance kabupaten kota. Petugas surveillance kabupaten kota bertindak sebagai supervisor untuk petugas puskesmas. D. Laporan dilaporkan setiap hari untuk menginformasikan perkembangan dan kondisi terakhir dari kontak erat. Seluruh kegiatan pelacakan kontak sebaiknya dilakukan di ruangan terbuka untuk meminimalkan potensi penularan. E. Pemeriksaan laboratorium kontak erat dilakukan ketika menunjukkan gejala. F. Setiap petugas harus memiliki pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang di dalamnya sudah tertuang pelacakan kontak dan tindakan yang harus dilakukan jika kontak erat muncul gejala. Petugas juga harus proaktif memantau dirinya sendiri. Sobat Sehat juga bisa melihat dari channel YouTube Dr. Sofi yang sudah saya pecah-pecah seperti alur dari Permenkes 413 tahun 2020. Baik, kita lanjutkan. Langkah yang keempat, pelacakan kontak oleh petugas kesehatan. Langkah-langkahnya adalah A. Petugas kesehatan yang melakukan perawatan langsung kepada pasien sebaiknya dilakukan penilaian risiko secara berkala. B. Petugas kesehatan yang memenuhi kriteria kontak erat direkomendasikan untuk 1. Berhenti bekerja sementara. 2. Segera dilakukan pemeriksaan RT-PCR sejak kasus dinyatakan sebagai kasus probable atau konfirmasi. 3. Melakukan karantina dan monitoring secara mandiri selama 14 hari. Langkah C. Petugas yang terpapar tapi tidak memenuhi kriteria kontak erat maka dapat terus bekerja. D. Petugas sebaiknya melaporkan secara rutin kondisi pribadinya, ada atau tidak ada gejala, komorbid, kemungkinan paparan, dan sebagainya kepada penanggung jawab di Fasyankes masing-masing. E. Petugas kesehatan yang kemungkinan terpapar COVID-19 dari luar bukan dari Fasyankes tetap harus mengikuti prosedur yang sama. 5. Alat yang harus disiapkan ketika akan melakukan pelacakan kontak termasuk monitoring adalah A. Formulir pemantauan harian sebagaimana terlampir dalam pedoman ini. Kemudian B. Alat tulis. C. Termometer, menggunakan termometer tanpa sentuh jika tersedia. B. Hand sanitizer, cairan untuk cuci tangan berbasis alkohol. E. Informasi KIE tentang COVID-19. D. Panduan pencegahan penularan di lingkungan rumah. E. Panduan alat pelindung diri atau APD untuk kunjungan rumah. F. Daftar nomor-nomor penting. G. Masker bedah. H. Identitas diri maupun surat tugas. I. Alat komunikasi, grup WhatsApp, dan lain-lain. Selanjutnya, langkah yang keenam. Seluruh kegiatan tata laksana kontak ini harus dilakukan dengan penuh empati kepada kontak erat. Menjelaskan dengan baik dan tunjukkan bahwa kegiatan ini adalah untuk kebaikan kontak erat serta mencegah penularan kepada orang-orang terdekat, keluarga, saudara, teman, dan sebagainya. Diharapkan tim promosi kesehatan juga berperan dalam memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada masyarakat.
Langkah yang ketujuh, petugas surveillance kabupaten kota dan petugas surveillance provinsi diharapkan dapat melakukan komunikasi, koordinasi dan evaluasi setiap hari untuk melihat perkembangan dan pengambilan keputusan di lapangan. Sobat Sehat, demikianlah kita telah membahas tahapan pelacakan kontak erat sebagai langkah ke-6 surveillance epidemiologi. Kita akan bertemu kembali pada video ke-89 yang akan membahas tentang penilaian risiko yang merupakan pembahasan ke-7 dari surveillance epidemiologi. Sampai di sini dulu ya. Saya tetap mengundang masukan dari Sobat Sehat. Silakan sampaikan di kolom komentar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.